salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Abdurrahman, Ekskut MSc, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Imran Rahman MP, selaku dosen pengampu mata kuliah inventarisasi botani, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tria dari Fakultas Kehutanan semester 4 Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik yang sangat penting dalam kehidupan karena membantu manusia dalam mengelola dan menjaga hutan agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya inventarisasi hutan, kita dapat mengetahui potensi sumber daya hutan seperti kayu, air, dan keanekaragaman hayati sehingga dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa merusak lingkungan. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam inventarisasi hutan yaitu tahapan pengukuran tiang, pohon, dan pohon mati. Inventarisasi hutan merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data mengenai keadaan sumber daya hutan pada suatu wilayah tertentu. Data yang dikumpulkan meliputi berbagai komponen tegakan hutan seperti tiang, pohon, dan pohon mati, serta informasi lain seperti jenis pohon, diameter tinggi, kerapatan, volume, dan kondisi kesehatan tegakan. Pengukuran tiang, pohon, dan pohon mati merupakan bagian penting dalam kegiatan inventarisasi hutan. Tiang umumnya merujuk pada pohon dengan diameter tertentu yang berada pada fase pertumbuhan menengah, sedangkan pohon adalah individu dengan diameter yang lebih besar dan siap atau mendekati siap panen. Pohon mati, baik yang masih berdiri maupun yang tumbang, juga memiliki peran ekologis. Dan juga perlu dicatat keberadaannya loh. Inventarisasi memiliki jenis dan sumber data dalam inventarisasi, terutama tiang, pohon, dan pohon mati. Dalam inventarisasi tiang, pohon, dan pohon mati biasanya dilakukan pengelompokan berdasarkan ukuran diameter dan kondisi vegetasi untuk menilai struktur hutan atau pepohonan perkotaan. Jenis utamanya misalnya tiang dengan pohon muda dengan DBH kurang dari 10 sampai 20 cm. Pohon disebut dengan pohon dewasa dengan DBH lebih dari 20 cm. Serta pohon mati itu disebut dengan standing dead tree atau downed dead wood. Sumber datanya berasal dari metode lapangan seperti sensus atau sampling plot. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan data meliputi pita ukur atau meteran, harga hydrometer atau clinometer, tongkat ukur, kompas, GPS, tali rafia, patok kayu atau anjir, tali set, kamera, alat tulis, dan kantong spesimen atau plastik sampel, dan buku identifikasi pohon serta kaliber. Dan tahapan pengukuran tiang, pohon, dan pohon mati. Tahapan pengukuran tiang yang pertama itu dimulai dengan menentukan kriteria diameter, membuat petak ukur, lalu mengidentifikasi dan memberi nomor setiap tiangnya. Diameter diukur pada tinggi 1,3 meter dari tanah menggunakan pita ukur. Semua hasil pengukuran kemudian dicatat untuk dianalisis. Yang kedua, pengukuran pohon. Pengukuran pohon dimulai dengan menentukan kriteria pohon. Biasanya dimulai dengan diameter lebih dari 20 cm. Kemudian membuat dan menandai petak ukur. Setiap pohon di dalam petak ukur diidentifikasi dan diberi nomor. Diameter diukur pada tinggi 1,3 meter dari tanah. Dan tinggi pohon dapat diukur menggunakan hydrometer
atau alat ukur lainnya. Semuanya ini data yang didapatkan itu dicatat untuk perhitungan kerapatan dan volume tegakan. 3. Tahapan pengukuran pohon mati. Pengukuran pohon mati dimulai dengan menentukan kriteria pohon mati berdiri atau yang rebah dan membuat petak ukur. Setiap pohon mati diidentifikasi dan dicatat kondisinya itu berdiri atau rebah dengan tingkat melakukannya. Diameter diukur pada tinggi 1,3 meter untuk yang berdiri, sedangkan yang rebah diukur diameter dan panjangnya. Semua data dicatat untuk mengetahui volume dan kondisi tegakan hutan. Pengorganisasian dan tata cara pengambilan data. Yang pertama itu persiapan sebelum kegiatan lapangan, dan tentunya itu harus menyiapkan semua alat-alat dan bahan yang akan dilakukan pada inventarisasi hutan ini. Ya, lebih tepatnya untuk mengukur tinggi pohon, tiang, dan pohon mati. Kedua itu pembuatan petak ukur. Yang ketiga, pengukuran diameter batang. Yang keempat itu pengukuran tinggi pohon agar tingginya bisa kita ketahui berapa, sehingga data yang kita dapatkan bisa akurat. Kalau 5 itu kita akan melakukan inventarisasi pohon mati dan harus mencatat data-datanya. Yang terakhir itu kita harus menganalisis data tersebut. Baik, sekian saja hasil presentasi saya. Saya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan pembahasan mengenai tahapan pengukuran tiang, pohon, dan pohon mati, dapat disimpulkan bahwa tiang merupakan tingkat pertumbuhan pohon dengan diameter 10-20 cm pada tinggi dada 1,3 meter dari permukaan tanah. Dalam kegiatan inventarisasi hutan, data yang dikumpulkan meliputi data primer seperti diameter, tinggi, jumlah individu, kondisi hidup atau mati, serta jenis pohon, dan data sekunder seperti peta dan data pendukung lainnya. Dengan pelaksanaan tahapan pengukuran yang tepat, inventarisasi tiang pohon berkelanjutan dan pohon mati dapat mendukung perencanaan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam menjelaskan, kesalahan dalam pemilihan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.